Pengguna jalan terganggu akibat sulit dilewati dengan kondisi lumpur berwarna merah yang minim perhatian pemerintah setempat. Guna menghindari kubangan jalan, sejumlah pengendara roda 2 terpaksa melintasi bahu jalan yang membuat mobilitas warga sangat terganggu. Warga yang mencari nafkah di tengah keterbatasan infrastruktur yang jauh dari kata layak ini berharap adanya bentuk perhatian dari pemerintah Kabupaten Musirawas agar tak menunggu korban jiwa akibat kerusakan jalan yang tak kunjung diperbaiki. 3 bulanan lah ini. Udah lama rusak ya, Pak? Lama itu, Pak. Ya, lama, ya. Ini akses utama ya, Pak? Ya, akses utama jalan SP10 di SP10 ya? Iya. Cuma jalan satu-satunya ya, Pak? Iya, Pak. Ya. Untuk perekonomian terhambat nggak Pak gara-gara ini? Iya, termasuk macet total itu, Pak. Macet total ya sekarang ya. Harapannya kalau pemerintah itu lebih mengerti dengan masyarakat yang kecil seperti kita ini ya, biar bisa lebih bagus akses jalan itu, ya masyarakat tuh bisa dapat sandang pangan lebih bagus gitu kan. Kondisi jalan kian memprihatinkan saat musim hujan tiba, tidak hanya menyebabkan kecelakaan namun juga menurunkan perekonomian warga lantaran jalan rusak. Jika tidak segera diperbaiki, warga khawatir kerusakan akan semakin parah. Dari Musirawas, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Sejumlah puskesmas di Kabupaten Musirawas terpaksa menghentikan layanan kesehatan. Hal ini dilakukan terkait puluhan tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas kembali terkonfirmasi positif COVID-19. Sedikitnya dari 2 puskesmas di 1 kecamatan Kabupaten Musirawas kini menghentikan sementara aktivitas layanan kesehatan bagi masyarakat setelah pihak kepolisian turun tangan melakukan pembersihan areal dan menyemprotkan disinfektan. Diketahui dalam sepekan terakhir, ada 37 tenaga kesehatan yang dilaporkan tertular COVID-19 di wilayah Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas, yang berasal dari 2 puskesmas. Selain itu, kondisi pelayanan yang tidak maksimal. Kapolsek Tugu Mulyo AKP Dadang Rusnandar mengatakan, saat ini pelayanan kesehatan tidak optimal lantaran puluhan tenaga kesehatan di 2 puskesmas tersebut terpapar COVID-19. Melakukan penyemprotan di Puskesmas Senawangsasi, Kecamatan Tugu Mulyo, di mana nakesnya sudah banyak yang terpapar COVID, sehingga untuk pelayanan pengobatan jalan, rawat jalan itu ditutup, namun untuk IGD tetap dibuka. Sehingga kami melakukan penyemprotan menyeluruh di Puskesmas Senawangsasi ini karena banyak terpapar nakesnya. Untuk mengantisipasi semakin meluasnya penyebaran virus tersebut, pihak Polsek Tugu Mulyo terus menghimbau kepada pengguna jalan untuk tetap menggunakan masker, mengingat lonjakan virus COVID-19 meningkat. Dari Musirawas, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Eko Indra Heri turun ke jalan menghimbau pelaku pedagang kaki lima agar tak lagi makan di tempat, melainkan dibawa pulang selama PPKM Mikro. Tak sekedar memberikan himbauan, Kapolda juga memberikan bantuan sembako ke pedagang kaki lima. Tanpa pengawalan seperti biasanya, Jenderal Bintang 2 di Sumatera Selatan ini berkeliling ke tempat titik pedagang kaki lima yang ada di Kota Palembang. Dalam kunjungannya ke pedagang kaki lima, Kapolda Sumsel, Irjen Polisi Eko Indra Heri menghimbau kepada pedagang kaki lima agar tidak makan di tempat, melainkan dibawa pulang. Dalam himbauannya, Polda Sumsel menyampaikan secara humanis kepada masyarakat dan pedagang sehingga pedagang kagum dengan sosok Kapolda Sumsel tersebut. Kapolda juga memberikan bantuan kepada salah satu pedagang rokok yang mengalami kesulitan selama PPKM Mikro dan sembako serta masker kepada para pedagang. Kaget Pak, langsung nggak nyangka itu. Rupanya aku lihat bintang 2, Kapolda berarti. Siap, sosoknya gimana? Gimana Pak? Sosok beliau gimana? Gitu. Sangat baik Pak. Sangat bagus Pak, bantu masyarakat sebetulnya. Oh berarti? Iya betul. Berarti senang ya kita ya? Senang Pak. Seperti ini gimana? Boleh jualan tapi bawa pulang. Gimana perasaannya tadi? Perasaan humanisnya ada? Selama ini penghasilan kita kalau kemanan paling kecil 50 bersih. Nah ini 20.000 Pak. Warga diminta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan membatasi mobilitas selama PPKM Mikro. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan.
Pemirsa, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melakukan penempelan stiker ajakan protokol kesehatan di sejumlah kendaraan di Terminal Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Selain sosialisasi prokes, ia juga meminta Satgas COVID-19 mengedepankan humanis saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Palembang dan Lubuk Linggau. Bertempat di Terminal Alang-Alang Lebar Palembang, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama Forkopimda mengawali penempelan stiker ajakan menaati protokol kesehatan ketat di sejumlah kendaraan. Selanjutnya stiker akan disebar secara masif di kendaraan warga maupun kendaraan umum. Maraknya aksi kekerasan dan kericuhan akibat penerapan perlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di sejumlah wilayah di Indonesia membuat Gubernur Herman Deru mengeluarkan peringatan keras. Hal itu ditujukan kepada Satgas COVID-19 yang bertugas di lapangan agar tidak menggunakan kekerasan untuk menertibkan masyarakat dalam meningkatkan kedisiplinan prokes. Diketahui dalam PPKM memang ada sejumlah aturan yang membatasi operasional para pelaku usaha. Namun Herman Deru tidak ingin aksi kekerasan dari oknum Satgas terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Menurut Herman Deru, pendekatan humanis seperti ini bukan berarti mengurangi ketegasan dari Satgas di lapangan. Pendekatan secara humanis seperti ini bukan berarti menghilangkan ketegasan di lapangan, tapi sekali lagi ketegasan yang humanis, mengedepankan tindakan-tindakan persuasif agar tidak terjadi konflik di lapangan, bahwa sebenarnya adalah tujuan masyarakat, tujuan pemerintah terhadap masyarakat untuk disiplin ini juga kepentingannya untuk masyarakat itu sendiri. Kita kan darurat, kita kan enggak, kita PPKM diperketat, jadi ada beda perlakuan. Tapi kita mirip-mirip itu, jadi kita di bawah yang darurat, tapi di atas yang PPKM mikro biasa. Itu yang namanya PPKM mikro yang diperketat. Selama proses PPKM yang sudah berjalan ini sepanjang beberapa hari ini, bagaimana Pak Kawasnya? Saya kira luar biasa ya, artinya karena mungkin kalau rekan-rekan lihat malam saja itu di kota-kota kita sudah cukup tertib. Kemudian yang kedua mobilitas, ini kan ada 2 di Palembang ya. Pertama, Herman Deru juga meminta kepolisian untuk mengajak masyarakat untuk bersedia melakukan vaksin agar tercipta herd immunity. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Mosi tidak percaya dilakukan sejumlah pengurus daerah Gerakan Puan Maharani Nusantara atau GPMN yang menyebutkan Ketua GPMN Sumsel melanggar ADRT dan memperkaya diri dibantah Yani Pasla. Dirinya menerangkan tudingan yang dilontarkan tidak benar, dana yang diperoleh dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan organisasi. Tudingan memperkaya diri sendiri dan melanggar ADRT yang dilontarkan sejumlah pengurus daerah GPMN di Sumatera Selatan dibantah Ketua Pengurus Gerakan Puan Maharani Nusantara Sumatera Selatan Yani Pasla. Tudingan yang disampaikan pengurus daerah dinilai tidak tepat. Penggunaan anggaran yang diperoleh telah digunakan sesuai kebutuhan untuk kepentingan organisasi Gerakan Puan Maharani Nusantara di Sumatera Selatan. Dalam penggunaan anggaran yang diterima, pihaknya telah melakukan sejumlah kegiatan yang dinilai sangat transparansi seperti kegiatan pelantikan dan deklarasi persiapan Puan Maharani sebagai calon presiden pada demokrasi pemilihan presiden 2024 mendatang. Jadi kami sebagai relawan GPMN dengan maksud dan tujuan tidak ada lain hanya untuk menyukseskan dan meyakinkan masyarakat Sumatera Selatan agar di tahun 2024 nanti Presiden yang paling tepat untuk menggantikan Bapak Joko Widodo adalah Ibu Puan Maharani. Ketua Gerakan Puan Maharani Nusantara meminta pengurus pusat agar segera menurunkan tim untuk melakukan investigasi guna mencari kebenaran atas tudingan yang dilontarkan pada pengurus Gerakan Puan Maharani Nusantara Provinsi Sumatera Selatan. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews. Pemirsa, lezatnya pindang bau khas Palembang yang kaya akan rempah. Saksikan beritanya sesaat lagi. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan,
Tuhan masih pedulikanmu. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Bethan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, beraksi seorang diri, pelaku perampokan Bank BRI Cabang Kota Pakralam berhasil membawa kabur uang puluhan juta rupiah. Aksi pelaku sempat rekam CCTV menggunakan senjata tajam jenis parang. Perampokan Bank BRI Cabang Kota Pakralam terjadi di Jalan Kombes Haji Umar Jumat siang. Saat beraksi, pelaku terekam CCTV yang dipasang di luar maupun di dalam ruangan bank. Pelaku beraksi saat kondisi bank dalam keadaan sepi saat waktu sholat Jumat. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku memantau situasi yang ada di sisi parkiran yang ada di samping bank menggunakan sepeda motor. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku beraksi seorang diri berbekal senjata tajam jenis parang. Pelaku beraksi lewat pintu samping bank. Pelaku sempat masuk ke dalam kamar mandi yang ada di dalam bank. Dengan membawa parang, pelaku sempat mengejar salah seorang petugas bank yang berada di dalam ruangan. Dalam aksinya ini, pelaku berhasil membawa tas yang diduga berisi uang hasil rampokan sekitar 21 juta rupiah, mengendarai sepeda motor tanpa nomor polisi. Kepala Bank BRI Cabang Kota Pakralam, M. Arif Raharjo menyatakan berdasarkan rekaman CCTV, pelaku beraksi seorang diri datang menggunakan sepeda motor. Jadi jumlah yang diambil itu pertama ya kita lihat tentu dari CCTV, kemudian kita juga melakukan pencocokan dari jumlah kas yang tersisa di meja teller atau di kas teller. Setelah dilakukan pencocokan dan dilakukan perhitungan ulang, ternyata ditemukan jumlah yang benar-benar hilang atau Pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perampokan namun belum bisa memberikan keterangan terkait pelaku perampokan. Dari Kota Pakralam, Yudi Fevman, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Palembang terpaksa berurusan dengan polisi setelah dilaporkan pacarnya sendiri karena telah memukul dan menghancurkan handphone korban. Pelaku menuduh korban berselingkuh tidur dengan pria lain. Muhammad Rizal, pemuda 26 tahun, warga Jalan Aibtu Awahab, Kelurahan 15 Ulu, Palembang ini tak berkutik setelah unit Ranmor Polrestabes Palembang mengiringnya ke kantor polisi Sabtu siang. Pelaku ditangkap di tempat keluarganya di kawasan Pelaju setelah menerima laporan dari kekasihnya yang berprofesi sebagai pemandu lagu. Korban mengaku telah dipukul dan dianiaya pelaku lantaran cemburu. Selain memukuli korban, pelaku juga menghancurkan ponsel korban. Awalnya saya mengambil koper gitu kan sama ya handphone gitu kan, ternyata pas saya mengambil handphone langsung dijambak, dibenturin gitu kan, saya ditonjok sih. Mana yang luka, Mbak? Di ini sampai ini luka lebam. Pelaku Muhammad Rizal mengaku memukuli pacarnya lantaran cemburu karena korban dengan lelaki lain. Dia nyetir dengan mana? Iya, ada bukti chatnya. Siapa kau? Cewek kau?
Kanit Ranmor Polrestabes Palembang AKP Joni Palapa menyatakan pelaku ditangkap berdasarkan laporan korban. Tersangka ini merasa cemburu dengan pacarnya itu, jadi memecahkan HP, terus memecahkan mukanya. Akibat ulahnya, pelaku terancam pasal berlapis tentang penganiayaan dan pengerusakan. Dari Palembang, Guntur Yansyah News melaporkan. Pemirsa, selain pempek, Kota Palembang memiliki kuliner yang patut dicicipi, yakni pindang baung khas Palembang. Kuliner yang satu ini penuh gizi karena ikan baung memiliki protein yang tinggi serta kuah yang kaya rempah-rempah. Menghabiskan banyak waktu di rumah karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat membutuhkan asupan gizi untuk meningkatkan imun tubuh. Salah satunya kuliner pindang ikan baung khas Palembang ini. Kuahnya yang berwarna kuning kental memang kaya rempah-rempah berpadu dengan ikan baung yang direbus membuat lidah bergoyang. Rasa asam manis dan pedas membuat badan bisa berkeringat dan semakin segar. Seperti yang tersaji di gerai pindang Jalan Kapten Anwar Sastro Palembang ini dengan harga Rp45.000 bisa menjual hingga 35 porsi dalam sehari. Untuk membuat pindang baung diperlukan bahan-bahan antara lain ikan baung sungai ukuran sedang yang sudah dipotong-potong, air jeruk nipis, air tomat, cabai, garam, kunyit, lengkuas, serai terasi, kecap manis dan asin, dan gula. Langkah awal memblender cabai, bawang, dan kunyit ditambah air. Kemudian hasilnya ditumis di atas wajan. Selanjutnya, siapkan panci beserta air yang dipanaskan. Selanjutnya, masukkan ikan baung, air jeruk nipis, tomat, lengkuas, dan terasi selama 5 menit. Langkah akhir memberi garnish dengan menambah daun kemangi. Pindang ikan baung pun siap disajikan. Kalau pindang, karena pindang itu kan makanan khas Palembang, salah satu. Terus di samping itu kan ikan yang direbus emang lebih bergizi ya Mas, lebih kaya akan gizi daripada makanan instan junk food lainnya. Ini tadi dari makan pindang baung khas Palembang. Gimana rasanya? Rasanya ada asamnya, manis, gurih juga, asamnya dari buah nanas. Nah, bagaimana pemirsa? Mungkin kuliner yang satu ini cocok di lidah Anda atau ingin membuat sendiri di rumah ya? Dari Palembang, Bambang Irawan iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya dan kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Saya Aulia Rahma, sampai jumpa. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Yayasan Jalinan Kasih bekerja sama dengan